dalam hukum Taurat atau 10 hukum, pada hukum ke-6 berbunyi, jangan membunuh. Pertanyaan saya, mengapa orang Israel malah membunuh dan sepertinya Tuhan mengizinkannya? Dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 24, mengapa Salomo membunuh Adonia? Silakan pendeta. Baik, ini pertanyaan yang sangat sukar untuk dijawab. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang menjawab, pasti jelas. Dan nampaknya pertanyaan ini adalah sehubungan dengan tabiat Allah. Pertanyaannya, dapatkah saya mempertahankan tabiat Allah yang maha kasih itu dengan keterangan yang saya akan berikan ini? Apakah saya mampu? Saya tidak bisa dan tidak mampu membela Allah, karena memang Allah pun tidak perlu saya membela dia, ia bisa membela dirinya. Keputusan-keputusan yang Allah buat adalah keputusan-keputusan yang tidak pernah salah, ya. Namun karena ini sudah ditanyakan, kita mau lihat saja apa petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Alkitab. Sekali lagi sebelum saya jawab, saya mau katakan ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Sehingga kalaupun jawabannya tidak memuaskan, ya karena memang pertanyaannya sulit untuk dijawab. Oke, kita mulai dari perintah Tuhan. Dalam 10 perintah Allah yang mengatakan jangan kamu membunuh. Itu terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-13. Keluaran 20 ayat yang ke-13. Jangan membunuh. Di dalam bahasa aslinya, perintah ini atau kata membunuh ini adalah kata kerja untuk yang digunakan untuk bentuk tunggal. Artinya perintah kepada setiap individu secara pribadi. Ya. Bukanlah secara banyak orang. Artinya pokoknya jangan sampai. Jadi ayat ini tidak bisa diartikan dengan perintah janganlah bangsa Israel membunuh. Tetapi perintah ini adalah janganlah setiap orang atau setiap individu membunuh. Nah, ini sulit. Karena bagaimana ada perintah kepada setiap individu jangan membunuh, tetapi kok bisa bangsa Israel dalam peperangan dan sebagai hasil pengadilan dan lain sebagainya membunuh? Contohnya, Akan dalam kitab Yosua pasal yang ke-7, Akan dibunuh dengan cara dilempari dengan batu sampai mati. Kenapa bisa di dalam perintahnya dikatakan jangan membunuh, tapi akan dibunuh? Perhatikan bahwa akan dibunuh setelah melalui sebuah proses pengadilan yang ditetapkan oleh Allah oleh karena kesalahan yang dilakukan oleh Akan. Dan Allah mengambil keputusan dan menyetujui agar Akan dilenyapkan dari bangsa Israel. Apakah kedua hal ini bertentangan atau tidak? Mau apapun jawaban seterusnya, jawabannya adalah tidak bertentangan. Allah adalah pencipta. Dia mengasihi manusia. Dia menghargai kehidupan. Ya. Setelah air bah itu surut, Nuh dan keluarganya keluar dari dalam bahtera, maka Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 berkata, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Apa arti ayat ini? Janganlah kamu membunuh, karena kalau kamu membunuh, kamu akan dibunuh, katanya.
Di sini ada jangan membunuh, tetapi ujung-ujungnya kalau ada orang membunuh, orang yang membunuh ini dihukum juga dengan cara dihukum mati, yaitu dibunuh. Kedua-duanya tidak bertentangan. Karena yang pertama adalah hukum yang tidak bersyarat, artinya tidak boleh membunuh, tidak bersyarat. Ya. Tetapi hukum yang mengatakan kalau ada yang melakukan perbuatan jahat yang setimpal dengan hukuman mati, maka ia dibunuh. Ini adalah hukuman, atau hukum, bukan hukuman, adalah hukum yang bersyarat. Dia dibunuh kalau dia membunuh, bukan Allah memerintahkan pokoknya dibunuh saja. Tidak demikian. Dengan demikian, kedua hukum ini tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Lagi pula, Allah lah yang penuh dengan segala hikmat. Ayub sendiri mengakui di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21, Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21 mengatakan, bahagian akhirnya dikatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu kata Ayub. Karena Tuhan yang mengizinkan dia lahir, kalau Tuhan mengizinkan dia mati oleh karena penyakit yang ditimpanya, prinsip dari Ayub adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena dialah pemilik segala sesuatu. Ulangan 32 ayat yang ke-39, kita baca Ulangan 32 ayat yang ke-39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Sebenarnya di dalam kehidupan bangsa Israel, dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, Allah tidak pernah berencana agar mereka itu akan berperang. Ya. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14. Nah, sebelum baca ayat pasal 14, pasal 13 ayat 17 dulu dan ayat yang ke-18. Pasal 13 ayat 17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke arah orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Ini menerangkan mengapa mereka detour. Ya. Walaupun jalan melalui jalan negeri orang Filistin adalah jalan paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi Allah tidak merencanakan bangsa Israel untuk berperang pada saat mereka keluar dari Mesir. Bahkan di dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14, pada waktu orang Israel ketakutan oleh karena dikejar oleh orang Mesir dan Firaun yang langsung memimpin waktu itu, berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan tidak berfirman kepada bangsa Israel, oh mereka kejar kamu, balik kanan, sikat, saya akan bantu kalian, hajar mereka. Tidak. Tuhan katakan kalian diam saja ya, nanti saya yang akan mengatasi. Peperangan itu mulai muncul
setelah bangsa Israel tiba di tepi perbatasan Kanaan, mengirimkan mata-mata, lalu mereka kecewa karena mengikuti petunjuk 10 mata-mata yang mengatakan mereka tidak sanggup, ini bangsa raksasa. Ya, akhirnya mereka harus ditur. Mulai saat itu terjadilah begitu banyak peperangan di mana-mana. Memang Tuhan membantu mereka, dan pada waktu Tuhan menyuruh mereka untuk berperang karena Tuhan harus menyelamatkan umatnya, maka itu adalah keputusan Tuhan dengan segala hikmatnya yang tidak bisa hikmat kita mencapainya. Namun tetap ada juga petunjuk bahwa ternyata Tuhan Allah tidak pernah menghukum satu bangsa tanpa sebuah sebab. Walaupun di dalam Alkitab yang paling banyak dijelaskan adalah perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Mengapa? Karena dari keturunan Israel atau Yehuda inilah akan datang Mesias. Mereka adalah umat pilihan Allah, dari keturunan mereka akan datang Mesias. Tetapi ada juga bangsa-bangsa lain yang disebutkan, tetapi cerita mereka tidak panjang. Namun ada petunjuk di dalam Amos pasal yang kedua dan Amos pasal yang ketiga. Pada waktu Allah menghukum bangsa-bangsa ini, kita buka dalam kitab Amos, Hosea, kemudian setelah itu buku Yoel, kemudian buku Amos. Pasal yang kedua dan ketiga, bahkan dari pasal yang pertama. Sebelum kita baca semua atau beberapa ayat, maaf agak panjang, Amos pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ini adalah kesimpulan dari pasal pertama dan pasal yang kedua, bahwa ternyata ada perjanjian antara Allah dengan satu umat tertentu, sehingga pada waktu umat itu dihukum itu oleh karena ada perjanjian yang mereka langgar. Bagaimanapun cara Allah menghukum mereka, kadang Allah menghukum satu umat dengan mendatangkan bangsa yang lain untuk mengalahkan mereka. Dengan bangsa manakah ada perjanjian yang Tuhan buat dalam kadar tertentu dan tujuan tertentu, sehingga kalau perjanjian itu dilanggar maka mereka mendapat hukuman. Kita baca contohnya sekarang dalam Amos 2 ayat yang keempat. Amos 2 ayat yang keempat, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan Yehuda bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukumku dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapanku, aku akan melepas api ke dalam Yehuda. Dan selanjutnya, ternyata ada perjanjian Allah dengan orang Yehuda. Bukan hanya itu saja, kita baca ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Lalu kemudian disebutkan apa kejahatan mereka dan apa hukuman mereka. Lalu makanya kita baca dalam Amos 3 ayat yang ketiga, mudah-mudahan pemirsa mengikutinya karena kita lagi baca banyak ayat supaya kita bisa memahami. Pasal 3 ayat yang ketiga, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji, tapi karena mereka melanggar. Nah, kalau kita perhatikan tadi pasal 2 ayat yang keempat dan ayat yang keenam selalu dimulai dengan beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat, lalu nama bangsa, bahkan 4. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda atau Israel, bahkan 4. Sekarang bagaimana dengan bangsa-bangsa yang lain? Ternyata mengikuti pola yang sama. Amos pasal 1 contohnya, ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menaruh kembali keputusanku. Jadi waktu Tuhan menghukum Damsyik atau Syria,
Bukan karena Tuhan, oh ini orang ini apaan sih, siapa sih mereka, matiin aja. Tidak, ternyata ada perjanjian tertentu yang mereka langgar. Lalu kemudian ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza. Ayat yang ke-9, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4. Ayat yang ke-11, karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4. Ayat 13, karena 3 perbuatan jahat Amon, bahkan 4. Pasal 2 ayat 1, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4. Masih banyak bangsa-bangsa yang lain, dan ternyata Allah adalah Allah yang adil. Hanya yang kita lihat adalah apa yang tertulis. Tetapi percayalah, Allah tidak pernah melakukan sesuatu di luar tabiatnya yang penuh dengan kasih, namun ia juga